Sebenarnya ada beberapa makhluk kayak suka nggak sih kayak misalkan tiba-tiba bau melati. Betul. Dan paling sebel tuh kalau udah bau-bau yang baunya sampah terus bangke Iya. kayak gitu-gitu itu. Bau busuk lah itu ya. Nah itu tuh kayak udah itu nggak akan yang bener lah itu mah. Oh. Ada apa? Minta tolong apa? Hmm. Kan nggak bisa apa-apa gitu kan. Mau minta maaf ke mama. Iya. Nggak kenal gitu. Hmm. Saya nggak kenal rumah kamu di mana. Kita aja kenalnya maaf ya maksudnya tuh pas saat dia udah meninggal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Antara Channel dan masih barengan saya Egrai Repis dalam segmen Ngeri, Ngobrol Misteri Suka atau Tidak Mereka Ada. Pada kesempatan kali ini Antara Channel kedatangan salah satu narasumber yang pastinya beliau punya kisah mistis nyata. Dan beliau ini adalah seorang indigo. Siapa dia? Apa kabar Teh Resti? Baik. Sehat. Sehat. Teh gimana kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa Teh? Sibuknya sekarang masih kerja. Oh, masih kerja? Oke. Kerja sama paling ngurus rumah tangga sedikit-sedikit. Oh berarti udah berkeluarga ya Teh? Ya, udah berkeluarga. Oke. Katanya Teh adalah seorang indigo ya Teh ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Iya. Awal mulanya ini langsung ceritanya atau gimana nih atau Ini aja dulu deh, gimana? kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya oke. Kisi-kisinya sih awal mula bisa bertemu dengan hal-hal seperti itu tuh tahun 2009. 2009. Dan sampai sekarang sih masih dan kalau bisa dibilang banyak pun ya banyak ya karena setiap di jalan ataupun kita pergi kemana-mana adalah satu atau dua atau tiganya tuh pasti ada aja. Iya. Kadang ngeganggu ataupun kadang-kadang bisa ngebantu juga sih. Atau nggak ngedenger juga, minta bantuan juga dari mereka ya kayak gimana gitu. Oh iya. Jadi cuman bukan istilahnya bukan cuma nampekin aja ya. Kadang mereka juga istilahnya kan minta ngebantu kita gitu Teh. Iya, kadang-kadang ngebantu tuh dalam hal kayak untuk ngejaga mungkin ya. Maksudnya ngejaga untuk kayak hal-hal yang negatif tuh jangan dekat-dekat lah sama kita gitu. Oke. Yang pasti nih banyak banget nih pengalaman Teh Resti ini. Panggilnya Teh aja kali ya. Boleh. Pengalaman Teh Resti ini pasti banyak banget nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen cerita atau punya kisah mistis nyatanya seperti Teh Resti dan ingin diceritakan di Antara Channel, langsung aja bisa DM Instagram antarachannel.official. Buat teman-teman yang lagi nonton, semoga diberi kesehatan, dijauhkan dari segala macam wabah. Karena sekarang lagi rame ya Teh ya. Iya, mulai meningkat lagi ya. Mulai meningkat lagi ya Teh ya. Kemarin sih sempat ada masuk PPKM. Gelombang berapa itu? PPKM berapa ya? PPKM 3 ya? 3. Semoga teman-teman di sini yang lagi nonton dan Teh Resti juga bersama keluarga dijauhkan dari segala macam wabah penyakit. Dan jangan lupa buat yang lagi nonton, subscribe, like, komen, dan share Antara Channel biar channel kita semakin berkembang. Oke Teh, dan ini adalah cerita dari Teh Resti. Awal mulanya itu kelas 2 SMA, awal pertama masuk sekolah. Yang namanya SMA tuh namanya orang yang maksudnya tuh remaja ya, suka main dan main tuh nggak tahu waktu. Berarti bener-bener nggak tahu waktu. Dulu masa remajanya senang main ya Teh ya? Senang main. Bandel-bandelnya zaman SMA gitu ya? ya? Bandel-bandelnya zaman SMA tuh ya suka main dan emang kan udah bisa motor pun ya udah kemana-mana sendiri kan, walaupun misalkan gak diizinin yang bandel-bandelnya anak SMA tuh ya paling gitulah jalan-jalan ke daerah Arca Manik Bandung. Oke. Dan Arca Manik Bandung muter-muter nggak sadar mau sore
maghribnya ya, mau maghrib, duduk sembarangan tuh. Oh, duduk Duduk di trotoar. itu sama temen teh? Kebetulan itu sendiri, jadi udah beres sama teman-teman dan sendiri pengen istirahat dulu gitu. Iya. Dan ngelihat yang motor-motoran juga sih daerah situ. Duduk sembarangan, duduk biasa, duduk gak lama maghrib. Berarti sore-sore ya teh ya? Sore-sore maghrib, udah pulang lah. Maghrib itu pun langsung pulang ke rumah. Dan emang waktu itu lagi halangan juga. Oh, lagi halangan? Lagi halangan. Pas nyampe rumah, tanpa basa-basi masuk kamar, tidur. Pas maghrib tidur. Kok badan tuh kayak yang sakit gitu, sakit sebadan-badan. Sakit badan gitu, maksudnya demam gitu teh? Kayak demam, tapi demamnya tuh tinggi enggak banget, tapi linu gitu dari sama atas. Rasa kali ya teh ya? Sampai bawah tuh linu, udah linu gitu. Pas bangun, kok kepala tuh pengen dijedor-jedorin ke tembok. Dan itu kejadian, oh ya, karena tinggal di rumah nenek, jadi kamar tuh di luar. Jadi rumah nenek tuh, jadi kamar tuh bisa langsung masuk gitu loh. Jadi dari parkiran masuk. Nah, tapi ada pintu untuk ke rumah nenek juga. Jadi pintu ada 2 tuh. Pas mau jedor-jedorin, kejedor dulu, tetap deg-deg, tapi sadar gitu. Ini kayaknya bukan saya nih. Maksudnya gimana? Jalan? Enggak, jadi pas tiduran, tiduran tuh pengen jedorin kepala tuh ke tembok. Kondisinya gitu, kayak badan kita tuh bukan kita gitu. Kayak ngejedorin, jedorin. Akhirnya teriak manggil bibi, karena emang saya tuh ditinggal di rumah nenek tuh gak sama orang tua di luar kota semuanya. Teriak-teriak minta tolong, terus datanglah bibi. Udah datang bibi tuh, kenapa? Nggak tahu ini badan tuh kayak pengen jedor-jedorin aja. Jadi tadi main kemana aja, jadi dimarahin kan akhirnya. Tadi main kemana aja, udah tahu maghrib, kenapa langsung tidur, kenapa nggak langsung ya mandi atau gimana gitu kan, bersih-bersih. Udah gitu, akhirnya dibawain 1 gelas air minum, tapi didoain gitu sama nenek juga, sama bibi juga, diminum. Akhirnya ya udahlah, biasa lagi bisa tidur, tapi tidurnya juga nggak terlalu nyenyak gitu loh, kayak misalnya kayak merem-merem ayam gitu ya teh. Belum gasa ya Sunda mah. Betul. Tapi waktu itu teh berarti si Teh Resti ini pada tahun berapa teh? SMA kelas berapa tuh? SMA tuh kelas 2 tahun 2009 berarti. Oh, 2009. 2010-an berarti. 2009-2010-an itu awalnya tuh. Nah, besoknya itu sekolah kayak biasa. Sekolah biasa. Berarti itu udah dikasih air minum, air doa lah ya. Itu udah agak mendingan teh badan. Agak mendingan, bisa sekolah lagi kayak biasa. Dan kelas itu kebagian di lantai 2. Kelas di lantai 2? Di lantai 2 biasa. Nah, sekolahnya pun yang namanya sekolah ya ada rorong-rorong gitulah. Betul. Tapi ya biasa aja karena udah biasa gitu. Dan masuk kelas tuh, masuk lorong-lorong itu langsung bagian atas tuh pojok atas. Pelajaran seni budaya, masih ingat banget. Nggak fokus. Tapi, yang namanya seni budaya. Tapi pada saat itu Teteh belum menyadari bahwa ada hal yang berbeda sama diri Teteh gitu teh. Menyadari sedikit karena kayak pas ngejedotin ke tembok itu kayak ini bukan saya nih gitu. Cuman saat di kelas tuh, nah di situ sebenarnya ada orang ada guru yang akhirnya ngasih tahu, dan aku tuh bisa nebak gitu. Guru akhirnya ngasih tahu setelah ngelihat Teh Resti. Iya, jadi berarti kan si guru Teh Resti bisa ngelihat lah hal-hal semacam gitu. itu ya Teh. Iya. Oke. Pas biasa ngegambar gitu kan, seni budaya ngegambar, pas dipanggil satu-satu. Pas bagian ke depan nanya, kemarin dari mana? Oh iya. Kemarin dari mana? Aku kaget kan. Wah, udah kemana-mana Pak? Masa aku kemana? Itu ada yang nemenin. Itu ada yang nemenin, katanya tuh. Nemenin Pak? Nemenin apa? Cewek. Yang namanya anak remaja ya digituin.
aku aneh gitu, dan ya karena kelas semua cewek semua, cantik ya Pak, aku bilang gitu kan. Cantik ya Pak, iya cantik. Oh, aku gitu langsung kaget, Pak serius nih, serius cantik kok. Tapi si bapak itu ngejelasin gak teh? Maksudnya si bentuk cewek itu kayak gimana? Dijelasin. Jelasin? Jadi katanya tuh bentukannya tuh kayak zamannya dulu cewek-cewek zaman dulu gitu loh, tapi rambutnya panjang katanya tuh. Zaman dulu maksudnya lebih Kayak kebaya mungkin, ataupun iya, nggak betul. kebaya atau apa ya. Di situ mulai kaget lah, di situ udah mulai, di situ udah mulai langsung aura-auranya tuh kayak yang pengen kayak pingsan tapi nggak pingsan gitu, kayak mulai Bener. badannya tuh udah kayak gimana ya, udah mulai nggak aneh lah gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa langsung beres sekolah biasa. ya. Tapi di rumah. Di rumah, iya. nyampe rumah ada kejadian. Ada kejadian. Buset. Nyampe rumah tuh. Pas nyampe rumah, biasa nggak ganti dulu seragam, minum, pengen karena haus ya, minum. Udah minum, jatuh tiba-tiba gelas. Tak, Dipegang. jatuh. Udah jatuh langsung teriak. Kata bibi aku sih yang jelasin sama nenek, almarhum nenek dulu. Dia jelasin kayak jatuh terus teriak-teriak, terus mau hampir kena juga beling tapi keburu ditarik. Iya. Teriak-teriak terus katanya tuh mata tuh ke atas. Matanya Teh Resti. Matanya udah mulai kayak gimana ya? Udah Iya, ngebalik iya. gitu loh. Dan akhirnya tuh dipanggil lah, ada saudara yang ngerti hal-hal kayak gitu. Kenapa? Gitu kan. Akhirnya tuh, kok bisa kayak gini anak? Nah sama om ini tuh dijelasin, kemarin kemana? Terus, sorry. Sebelum dijelasin itu tuh, jadi kayak ngobrol gitu. Om tuh sama yang masukin ke dalam. Jadi istilahnya si om ini, Om Teh Resti ini orang bisa gitulah, bisa dibilang bisa lah ya. Terus dia istilahnya apa ya? Bisa dibilang kalau dalam hal kayak gini mediasi mungkin teh apa namanya? Ya mediasi kayaknya ya, karena bisa berkomunikasi sama Berkomunikasi, yang betul. Sama yang ikut berarti teh ya? Iya, Yang sama cewek itu. cewek itu. Wih. Ini siapa? Nggak mau ngasih tahu. Dari mana? Nggak mau ngasih tahu. Awal-awalnya itu susah banget. Ya udah, akhirnya dikeluarin dulu kan. Istilahnya diobatin lah, biar dia tuh nggak nempel dulu di saya gitu kan. Berarti pada saat itu Teh Resti Kerasukan mungkin ya. kerasukan bisa dibilang. Iya, Benar. kerasukan. Nah, kerasukan disuruh minum, terus ditanya kenapa, kok bisa kejadian gitu. Mainnya di mana? Jadi RT Manik itu, aku bilang. Terus gimana? Sore. Terus maghrib. Iya. Ngapain aja? Cuma duduk kok. Iya, dia tuh kedudukin sama kamu. Aku bingung, ya mana tahu kan? Bener nggak sih, kita kan nggak tahu. Makanya kalau ada apa-apa tuh permisi. Jangan seenaknya aja. Yang sopan, walaupun ya dimanapun gitu ya, permisi. Oh ya udah, akhirnya sih ya udah berpikir tuh untuk ya udah beres gitu, karena udah dikeluarin aja gitu aja, ya udah beres. Ternyata dia tuh muncul lagi. Jadi kayak kalau tiba-tiba lagi diem pikiran kosong aja, tiba-tiba langsung. Tapi Teh Resti selama ini maksudnya ngelihat nggak sosok itu? Setelah panjang Setelah ceritanya, waktu kita bisa jadi ngobrol. set. Ngobrol Jadi terus teman gaib ya Teh ya? ngobrol, terus kadang-kadang juga kalau ada hal-hal yang nggak baik juga dia kadang-kadang ngasih tahu, atau ngasih ngasih jarak untuk yang nggak bener lah. Yang nggak bener tuh dalam artian makhluk-makhluk yang nakal lah istilahnya. Makhluk-makhluk nakal. Makhluk sebenarnya ada beberapa makhluk kayak suka ngasih kayak misalkan tiba-tiba bau melati. Tuh. Dan paling sebel tuh kalau udah bau-bau yang baunya sampah terus bangke, Iya. kayak gitu-gitu, itu Bau busuk lah ya Teh ya? ya itu tuh kayak udah, itu nggak akan yang bener lah itu. Maksudnya teh makhluk-makhluk yang nggak baik. Betul. Oke, dan baik lagi Teh. Tadi setelah
ngobrol lah sama Mm-mm. Om, itu ada kejadian apa teh? Masuk lagi dan ditanya itu baru bisa. Ditanya bisa ini siapa, Oke. dari mana, terus kenapa bisa istilahnya jadi gentayangan mungkin ya kalau disebutnya, Iya, atau iya, enggak ya masih tinggal di sini di alam, bukannya alam yang dia kan. Terus ditanya tuh ternyata dia itu namanya Nyimas. Nyimas namanya tuh Nyimas, dan dia itu bunuh diri. Bunuh diri? Berarti bunuh diri di sekitaran daerah situ. Oke. Dia bunuh diri itu karena dia itu dihamilin sama pacarnya dan yang nggak tanggung jawab gitu, akhirnya dia bunuh Betul. diri. Dia bilang nyesal sebenarnya, kayak jadi dia nggak bisa pergi juga dari tempatnya. Dan akhirnya sama Om juga, ya udah pergi aja, jangan Ya. ngeganggu anak ini, karena anak ini apa yang salah gitu kan. Nggak salah sih ya, salahnya aku tuh duduk sembarangan kan di mana aja, nggak permisi gitu, minta maaf aja gitu. Om tuh minta maafin keponakan saya tuh duduknya di mana aja, nggak mau pergi. Mungkin dengan hadirnya Teh Resti, sosok itu mungkin bisa move on teh. Kayaknya Iya benar-benar. dia bener nggak mau pergi katanya tuh. Gak mau pergi. Nggak mau pergi karena dia tuh pengen ngejagain. Kalau ngejagain nggak kayak gini caranya, kata Om tuh. Nyakitin gitulah ya teh. Jadi setiap masuk tuh kayak ya namanya kayak kerasukan kan, berarti kayak kerasukan gitu. Badan tuh kan pasti sakit. Itu pasti nggak baik lah katanya tuh. Nggak boleh kayak gini, kalau mau pun boleh ngejaga, tapi nggak boleh selalu muncul, nggak boleh selalu ngambil alih Betul. tubuh katanya Iya. tuh. Iya, janji akhirnya ya sampai sekarang maksudnya tuh masih ada, tapi ya semenjak nikah tuh jarang lah. Tapi sekarang ikut nggak teh kesini? Kalau diceritain pasti ada. Alah. Kan kalau yang gitu yang diceritain pasti dia bakalan Sensitif ya? ada, pasti bakalan terus kadang-kadang orang-orang yang sensitif kalau ngerasain ada aura beda tuh suka pusing, mual, terus kayak pengap. Padahal udara kan bebas nih, tapi ngap biasanya soal kayak gitu sih. Tapi biasanya teh, maksudnya Teh Resti sendiri ngerasa keganggu nggak sih? Maksudnya? Keganggu untuk kedatangan Betul, Nyimas? beliau. Enggak sih kayaknya. Kalau sekarang, untuk sekarang sih mungkin udah enggak ya? Enggak, karena Awal-awal doang gitu ya? awal-awal tuh kayak nyiksa banget gitu, kayak ngambil tubuh tuh tiba-tiba langsung masuk aja, kayak enak banget gitu, kayak plus gitu. Dan sekitar rumah tuh ya dimanapun pasti ada makhluk hal-hal kayak itu. Dan sekitar rumah tuh kayak ngantri, kata Om. Kayak ngantri gimana? Ya ngantri karena tahu aku ada tempat untuk bisa masuk. Jadi sekitaran rumah tuh kayak yang itu tuh dia bisa dimasukin nih. Jadi pengen ikut masuk. Dan hampir 1 bulan 2 bulan tuh kayak kesiksa banget. Sampai sekolah pun kadang-kadang pulang lagi gara-gara apalagi di sekolah ya. Betul. Banyak banget. Jadi masuk keluar. Jadi nggak bisa ngefilter. Oke. Kesiksa banget yang namanya sampai aduh ini gimana ya, badan tuh kayak udah lemes banget dan nggak ngerasain jati diri sendiri gitu. Oke. Kayak ada yang nge-handle lah teh ya? Kayak ada yang ngambil alih gitu? Dan itu tuh butuh waktu 1 sampai 2 bulan, malahan 2 atau 3 mungkin ya, 2-3 bulan untuk ngefilter hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk Teh Resti sendiri nggak punya ini, maksudnya nggak kepengen gitu, pengen diobatin, pengen dilepas semua hal seperti itu teh? Diobatin tuh pas yang awal itu. Awal itu ya teh? Karena kan istilahnya untuk ngefilter ya, ngefilter hal-hal yang jeleknya. Dan yang terus bisa boleh nih masuk, boleh enggak gitu. Tapi untuk sekarang tuh kayak bisa kayak nahan diri untuk walaupun ngelihat ataupun kadang-kadang ada yang pengen ngobrol atau gimana pun, kalau nggak mau ya udah nggak mau gitu. Bisa lewat gitu aja gitu. Iya. Nah itu. Nah setelah kejadian itu kan pasti kan Teh Resti
banyak ngelihat hal-hal gaib gitu ya teh ya. Pasti banyak banget nih pengalamannya teh. Banyak. Yang paling inget tuh nggak jauh dari kejadian aku mulai bisa yang ngelihat yang kayak gitu tuh. Oke. Ada temen satu angkatan sekolah yang meninggalnya tuh kecelakaan. Meninggal kecelakaan. Kecelakaan. Dan kebetulan tuh kecelakaannya tuh di daerah dekat rumah juga gitu, di depan gang. Dan itu tuh karena kita tuh nggak satu jurusan, jadi nggak tahu dia tuh siapa gitu. Besok paginya tuh kan kejadian malam nih ceritanya. Besok paginya kan sekolah biasa diumumin kalau beliau tuh meninggal dunia. Ya biasa aja ya, yang namanya tuh maksudnya ya innalillahi turut berduka cita, tetapi ya biasa aja tuh karena satu jurusan dan nggak kenal juga gitu maksudnya tuh. Jadi kenal cuma di sekolah aja kali ya teh ya? Malahan enggak. Semasa kita di sekolah tuh. Oh berarti ini ceritanya udah keluar sekolah teh? Enggak, masih sekolah. Masih sekolah. Cuman beda jurusan dan kita nggak kenal sama sekali. Oh nggak kenal. Jadi kayak nggak kenal aja tuh orang lain gitu, kayak orang lain. Tapi karena satu sekolahan otomatis tahu kan beritanya kalau beliau tuh meninggal dunia. Dan pas beliau meninggal dunia tuh 2 hari kemudian kan kamar tuh di luar nih. Kamar saya tuh aku tuh di luar kan. Ada yang nangis. Ada yang nangis? Malam-malam? Malam-malam, nangis terus. Nangisnya tuh yang apa ya? Sedihnya tuh sampai gitu loh. Yang bener-bener kayak sakit gitu. Terus ini siapa sih gitu? Ganggu banget gitu kan malam-malam. Terus 1 kali, 2 kali, 3 kali dihirauin sama aku. Mulai hirau. Tapi lama-lama kok nangisnya makin lama makin kasihan gitu kan. Sambil tidur tuh itu kayak pas mau tidur pasti dia tuh nangis aja. Pas mau tidur oke, siapa? Ini siapa? Mau apa? Mau apa yang disampaikan atau ini tuh siapa sih kok ganggu banget gitu kan. Udah gitu tuh akhirnya dia bilang, saya ada apa? Itu maksudnya bentar, dia nangis malam-malam dekat kamar Teh Resti, dia ngobrol. Jadi kalau misalkan mungkin kalau yang bisa nelaah tuh kayaknya kita ngobrolnya kayak gini mungkin ya, tapi kondisinya enggak. Jadi saya tidur sambil merem tapi saya ngobrol gitu. Ini tuh siapa? Gitu. Ya tadi sebut dia ini gitu kan. Mau apa? Ada apa urusannya? Gitu. Maksudnya dalam artian bukan temen gitu kan, dalam artian bukan temen lah. Ada apa? Minta tolong apa? Kan nggak bisa apa-apa gitu kan. Mau minta maaf ke mama. Nggak kenal gitu. Saya nggak kenal rumah kamu di mana. Kita aja kenalnya maaf ya maksudnya tuh pas saat dia udah meninggal gitu kan. Iya. Tapi pada saat itu teh setelah berinteraksi dengan cewek itu tahu maksudnya dia teman satu sekolah. Tahu. Oke. Dan ternyata tuh mungkin tanpa disadari dia ikut ke rumah kayaknya. Jadi pas dia namanya sekolah mungkin dia kayak ngerasa dia masih sekolah karena pengen masih sekolah juga kan. Jadi mungkin ngikut gitu kan, ngikut ke rumah dan berapa kali nangis udah dihirauin tapi lama-lama kan kasihan juga gitu kan. Betul. Ini siapa, mau apa? Ditanya ya ini gitu kan. Begitu. Akhirnya mau nggak mau kan kasihan juga, terus bilang juga ke Om ini ada yang kecelakaan kemarin nih yang di sana. Minta tolong, minta maaf ke mamahnya. Ya udah tuh sama Resti gitu kan, kata Om sama Resti aja ditanyain ke teman-teman. Aku nggak kenal jurusannya, coba tanya dulu, siapa tahu bisa. Lagian juga kan maksudnya kita bingung juga ya Teh ya. Maksudnya kita kan orang lain lah ya. Iya. Ketika dia kan sudah meninggal gitu kan, dan itu kan ada maksudnya tadi kan datang ya, mungkin atau korinnya betul.
Terus kita nyampe juga bingung juga ya Teh ya. Ke orang tuanya mending kalau dianya percaya Bisa orang nerima, tuanya. betul. Dan ya maaf ya meninggalnya juga nggak wajar juga kan. Ada beberapa hal yang emang pas kecelakaannya tuh tertinggal dan desas-desusnya tuh susah banget untuk melepasnya. Maksudnya ngelepas? Tindikan di mulut. Tindikan di mulut. Oh ada tindikan? Jadi Maksudnya kan tuh kan kecelakaan tuh Teh? Motor? Kendaraan? Masuk ke, jadi almarhum tuh ikatan rambutnya tuh masuk ke dalam apa ya, di bawah mobil tuh Oh iya iya. keseret gitu. Dan katanya pas yang namanya kan kalau kembali ke Allah tuh kan harus bersih segala macam, nggak boleh ada Betul. benda-benda apapun. Nah, benda tindikannya tuh susah katanya tuh Susah dibuka? dibuka. Oh. Jadi ya gitulah. Jadi Hmm. mungkin pengen minta maaf ke orang tuanya dan emang bener-bener pengen ikhlas dia pergi gitu aja. Dan akhirnya besok paginya tuh di sekolah mau nggak mau kan nanya-nanya ke teman-teman jurusan apa sih. Ya, ini ternyata pas masuk ada teman SMP nih. Oh. Ada teman SMP. Pas ditanya kenal nggak? Iya udah kenal, deket banget sama aku gini-gini Iya, kata iya. dia tuh. Bisa minta antar nggak ke rumahnya? Hmm. Ada apa emang? Nanti aja dijelasin kataku. Akhirnya berempat itu ke rumahnya. Rumahnya tuh dekat masjid. Dekat masjid. Dekat masjid. Pas udah dekat masjid tuh, pas nyampe rumahnya ada orang tuanya, papahnya, mamahnya tuh lagi kerja. Iya. Udah gitu, papahnya kayak yang nggak percaya ya. Ya istilahnya ngapain gitu kan orang lain, dan aku pun bukan temen dekatnya gitu kan. Oke. Tapi bilang iya nanti disampaikan lah kalau misalkan almarhum tuh pengen minta maaf ke orang tuanya, pengen ketemu sama mamahnya. Tapi papanya bilang oh ya udah nanti saya bilangin ke mamahnya katanya. Gak lama tuh mamahnya ke rumah. Kalau mau nanti mau ketemu sama saya ke rumah aja. Kalau di situ kan nggak enak ya, maksudnya tuh karena tetangganya juga masih berduka juga kan. Takutnya juga jadi tontonan warga lah gitu istilahnya. Dan desas-desus juga dari anak-anak teman-temannya gitu. Di dekat belokan masjid itu dia juga sering nangis. Ada di situ berarti? Jadi di dekat masjid itu dia tuh kata tetangganya juga sama suka nangis. Gak lama sih, sehari 2 hari kalau nggak salah orang tuanya tuh ke rumah. Orang tuanya ke rumah. Oh, ke rumah? Ke rumah saya. Ada om, dibantuin sama om. Jadi kayak mediasi lagi, dimasukin. Ya sedih ya maksudnya tuh. Ya pelajaran juga buat kita gitu. Kalau untuk di mana-mana meninggal tuh kita nggak tahu di mana tempatnya. Waktunya juga gitu kan. Iya. Betul. Keadaan kita tuh lagi bersih atau gimana gitu. Seenggaknya ya berdoalah dimanapun gitu. Ya minta maaf sampai ya kalau ingat-ingat itu suka pengen nangis ya, karena benar-benar pas saat meninggal ya, walaupun itu mungkin korinnya ataupun dia tuh tulus gitu kayak minta maaf orang tuanya, benar-benar minta maaf tuh kayak ampunin gitu. Kalau udah banyak kesalahan ngerepotin. Dan dia tuh anak tunggal. Dia anak tunggal. Dan oh ya kalau pas itu tuh pas dimasukin tuh kalau pas udah mulai diobatin ya, jadi udah bisa tahu gitu kayak obrolan aku tadi tuh walaupun dimediasi sama yang lain, aku tahu apa yang diobrolin. Udah mulai jadi bisa masuknya, bisa ngedengar juga gitu. Iya. Dia tuh minta maaf benar-benar tulus, mamanya sampai nangis-nangis sampai ya mungkin tubuh saya gitu kan dicium kanan kiri gitu, sampai benar-benar nangis sampai ya Neng dimaafin. Berarti yang jadi medianya Teresti. Oke. Ya Neng dimaafin ya udah pulang jangan di sini. Dan akhirnya udah beres dimaafin nggak pulang, dianya nggak ada lagi. Tapi hari berikutnya saya tuh sama orang tuanya tuh kuburannya ziarah. Dan alhamdulillah dari situ udah ini ya, selesai lah ya. Selesai, nggak ada gangguan apapun lagi dari nangis-nangis ataupun Oke, apapun. Gitu. Dan semoga almarhumah
diterima amal ibadahnya ya Teh ya. Amin, iya, Amin. amin. Gitu. Ceritanya itu sih yang emang bener-bener paling sedih. Betul. Gitu. Oke Teh, dan mungkin itu ceritanya Teh ya. Dan pasti banyak lagi nih teman-teman yang pengen diceritain sama Teh Resti. Tapi sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, kita pengen nanya nih Teh. Biasanya kan kalau orang IndiHome ya, dia biasanya ada dari keturunan atau enggak dari bawaan lahir ya. Tapi kenapa ini maksudnya ketika ketempelan ya Teh ya, dan Iya. itu udah umur 17 tahun Iya, Teh. 17 tahun. Ada ini nggak Teh, maksudnya Teh Resti pernah nanya-nanya nggak hal-hal seperti ini gitu kan, kenapa bisa terjadi sama diri Teh Resti gitu. Jadi pas udah mulai saya tuh udah mulai pertama nih ya, udah mulai pertama jadi bisa melihat yang kayak gitu, ternyata di rumah tuh jadi kayak ngerembet. Iya, ngerembetnya tuh pertama tuh kayak ke sepupu, udah ke sepupu, ke adik, Adik. ada, terus ada lagi ke sepupu lagi. Kalau sepupu lagi yang cowok tuh dari kecil. Berarti ini kalau dibilang semacam kayak wabah ya, nular gitu. Nular. Iya, jadi awal mula tuh jadi dan itu, wah kalau di rumah udah belum, jadi disembuhnya tuh barengan juga. Karena dan nama nenek ya udahlah, karena udah kejadian kayak Betul. gini, ya gimana lagi, mungkin ya dari sesepuh yang Mungkin ya, mungkin juga kan dari sepuh ya. pas ditanya juga ternyata emang dari sesepuhnya juga ada, dan ternyata mungkin pada pekaknya mungkin udah mulai dewasa mungkin ya, tapi emang ada yang dari kecil tuh udah mulai. Nah di kamar saya tuh ada yang saudara itu pas kecilnya tuh ngeliat itu ada teteh darah. Alah buset. Jadi di kamar itu tuh ada cewek yang berdarah mukanya, dan emang sampai sekarang ini masih ada. Tapi karena ya udah biasa mungkin, biasa aja kayak gitu. Tapi dan sampai saat ini maksudnya udah terbiasa kan, emang udah ini ya, udah menyatu dengan diri Teh Resti sendiri kali ya. Disebut terbiasa ya kalau lagi berani ya. Makanya kalau misalkan itu harus kita berani ya. Kalau berani dia juga takut, tapi kalau kayak kitanya lagi nggak usah takut, kadang-kadang yang manusiawi kitanya juga ya takut. Tiba-tiba kayak orang ngagetin, kita juga takut kan. Tiba-tiba di mobil atau di mana langsung kaget ya gitu sih. Oke, dan nanti pasti Teh Resti di video selanjutnya akan bercerita lagi tentang pengalaman mistisnya, pengalaman horornya dengan seorang Teh Resti yang ternyata indigo di masa-masa puber ya Teh ya, bisa dibilang ya. Iya, puber, benar. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa yang lagi nonton subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kita semakin berkembang, dan semoga teman-teman yang udah subscribe diberikan kesehatan, amin, dijauhkan dari segala macam wabah. Dan mungkin video kali ini cukup sekian, dan terima kasih Teh Resti udah bisa cerita sharing tentang pengalaman mistisnya Teh Resti di Antara Channel. Saya Egrai, Teh Resti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak, mereka ada.